Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama dengan NIM 2014-090083 dari Tadris IPS kelas C dan mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Wahyuli Lius Zen SE MPD dengan materi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Kita masuk ke bagian pengertian dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajarannya, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, laboratorium, dan sebagainya. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah sesuatu hal yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya yang berupa barang atau gedung dengan memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke dua, yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cara-cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah. 1. Pembelian. 2. Pembuatan sendiri. 3. Penerimaan hibah atau bantuan. 4. Penyewaan. 5. Pinjaman atau meminjam. 6. Penukaran. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan dan pencegahan dari kerusakan suatu barang. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Adapun tujuan pemeliharaan: A. Untuk memperpanjang usia kegunaan aset. B. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa. C. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. D. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan alat tersebut. Adapun manfaat pemeliharaan: 1. Jika peralatan terpelihara baik, umumnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. 2. Pemeliharaan yang baik akan menyebabkan jarang terjadi kerusakan. 3. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. 4.
Dengan adanya pemeliharaan yang baik akan enak dilihat dan enak dipandang. 5. Pemeliharaan yang baik menghasilkan hasil pekerjaan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau Latin inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara yang dikuasai sekolah, baik yang diadakan atau dibeli melalui dana dan pemerintah, DPP, maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah, serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Tujuannya adalah 1. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. 2. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam mengadakan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana sekolah. 3. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Selanjutnya kita masuk bagian kelima, yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses yang terakhir dalam manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan. Menurut Minarti, mengemukakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah, dan secara lebih operasional memiliki pengertian suatu kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itulah PPT dari saya, dan berbagai penjelasan mungkin hanya itu saja yang saya dapat jelaskan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.